Chu Feng tidak mengetahui rencana kedua pria itu untuk menantangnya, tetapi dia hanya merasa suasana saat ini agak aneh. Orang-orang dari klan Tiga Iblis Suci yang memenuhi langit tampak sedikit tertekan. Dan segera, sosok orang bijak itu jatuh dari langit dan mendarat di depan Chu Feng. Selamat kepada teman kecil Chu Feng karena berhasil memasuki kota, kata orang suci tua itu. Senior, apakah kecepatanku baik-baik saja? Tanya Chu Feng. Tidak, ini lumayan, ini yang terbaik dalam sejarah, kata Seng Lao. Yang terbaik. Chu Feng sedikit terkejut. Kamu telah melampaui ayahmu, kata Seng Lao. Begitu kata-kata ini keluar, seluruh penonton terkejut. Melampaui Chu Xuanyuan. Bukankah semuanya loh batu emas? Bagaimana bisa ada yang namanya transendensi? Tidak, loh batu putra Chu Xuanyuan benar-benar lebih tinggi daripada milik Chu Xuanyuan. Orang-orang segera menyadari perbedaannya. Sekilas, kedua prasasti tersebut tampak memiliki tinggi yang sama, namun hanya karena kedua prasasti tersebut terlalu tinggi. Namun jika diperhatikan lebih dekat, Anda akan menemukan bahwa tablet batu emas Chu Feng lebih tinggi, tidak jauh lebih tinggi, hanya setengah meter. Tapi setengah meter pun masih ada celah. Saat ini Chu Feng menemukan tablet batu emas. Melihat loh batu yang terukir namanya berdiri berdampingan dengan loh batu yang bertuliskan nama ayahnya, Chu Feng justru merasakan sentuhan kegembiraan di hatinya. Meskipun saya hanya bertemu ayah saya beberapa kali. Aku belum melihat ibuku. Tapi Chu Feng tidak menyalahkan mereka karena mereka tidak bisa menemaninya tumbuh dewasa. Sebaliknya, dia bisa merasakan betapa besarnya kasih sayang orang tuanya terhadapnya. Semakin dia memahami pengalaman orang tuanya, semakin dalam perasaan Chu Feng terhadap mereka. Ini adalah hubungan keluarga di mana darah lebih kental dari air. Tak tergantikan dan tak terhapuskan. Karena itu, dalam hati Chu Feng, gambaran orang tuanya sangat tinggi dan tak tertandingi. Bisa berdiri berdampingan bersama sang ayah merupakan sebuah kebanggaan. Kemarilah, tolong tempatkan pahlawan muda Chu Feng di ruang tamu. Suara orang suci tua itu terdengar. Segera, dua orang tua yang tampak mirip dengan orang suci tua itu terbang turun dan mendarat di samping Chu Feng. Tuan muda Chu Feng, tolong. Tapi Chu Feng memandang orang suci tua itu, senior, di mana Ziling? Keamanan Ziling masih menjadi hal yang paling dikhawatirkan oleh Chu Feng saat ini. Teman kecil Chu Feng, Nona Ziling benar-benar aman. Saya akan memeriksanya dan menghubungi Anda kembali dengan berita, kata Seng Lao. Oke, sejak Chu Feng memasuki tempat ini, dia bisa mendengar percakapan semua orang. Mereka hampir tidak memanggil Chu Feng dengan namanya sendiri, tetapi putra Chu Xuanyuan. Dapat dilihat dari sini bahwa ayah Chu Feng jelas merupakan nama rumah tangga di sini. Meskipun sekelompok kecil orang memiliki rasa permusuhan dan ketidakbahagiaan, namun lebih banyak orang yang menghormati ayah mereka, bahkan ada yang takut pada mereka. Hal ini membuat Chu Feng menyadari bahwa tempat ini mungkin bukanlah kekuatan musuh. Meskipun dia tidak melihat Ziling, dia memang merasa gelisah. Tapi sayang sekali jika menimbulkan masalah karena hal ini. Jadi dia tetap mengikuti pengaturan orang bijak dan mengikuti kedua tetua itu ke tempat peristirahatan. Sage, putra Chu Xuanyuan ini tidak lemah, kata seseorang begitu Chu Feng pergi. Tahukah kamu siapa junior terkuat di dunia seni bela diri kontemporer? Tanya Seng Lao. Siapa itu? Semua orang bertanya. Mengenai topik ini, semua orang di klan Tiga Iblis Suci jelas cukup penasaran. Namun, seorang wanita junior bereaksi paling cepat dan langsung bertanya, Sage, apakah ini Chu Feng yang kamu bicarakan? Gadis kecil itu masih pintar. Orang suci itu mengangguk puas. Di sini, dia ternyata adalah junior terkuat di antara para pembudidaya seni bela diri kontemporer.
Pantas saja. Memang benar ayah harimau tidak memiliki anak laki-laki. Putra Chu Xuanyuan ini sebenarnya seperti ini. Kuat. Bukankah dianggap yang satu lebih baik dari yang lain? Petik 2. Untuk sesaat, lautan luas manusia menghela nafas. Meski prestasi Chu Feng memasuki kota sudah mencengangkan. Tapi bagaimanapun juga, mereka tidak memahami masa lalu Chu Feng. Dan masa kini terhebat nama Qiang Junior pasti penuh beban. Chu Feng sekarang sangat perseptif. Meskipun dia telah pergi jauh, suara-suara di alun-alun masih dapat didengar. Dia menjadi semakin yakin bahwa orang-orang ini tidak tampak terlalu memusuhi dia. Tentu saja, itu tidak termasuk semua orang, tetapi memang hanya ada beberapa orang yang memusuhi dia. Chu Feng merasa bahwa kebaikan bawaan dari klan Tiga Iblis Suci hanyalah salah satunya. Tapi fondasi baik yang diletakkan oleh ayahnya juga salah satunya. Bahkan jika ayahnya sendiri benar-benar membuat kesalahan besar secara tidak sengaja, namun kontribusinya diakui oleh klan Tiga Iblis Suci. Jika tidak, mustahil bagi putra dari seseorang yang melakukan kesalahan besar dengan masuk dan mendapatkan sesuatu seperti ini. Perawatannya. Segera, Chu Feng dibawa ke sebuah halaman di kota. Halaman itu sangat kecil, terutama dibandingkan dengan luasnya kota yang tak terbatas ini. Sungguh luar biasa halaman dan bangunan sederhana seperti itu sepertinya tidak pada tempatnya. Namun sayangnya, halaman ini tidak cocok untuk Chu Feng. Perasaan yang sangat nyaman. Senior, apakah ini tempat tinggal ayahku? Chu Feng bertanya. Karena di sini, dia bisa merasakan aura ayahnya. Meski sangat samar, namun memang ada. Salah satu dari mereka langsung berkata, ya, setiap kali Tuan Chu Xuanyuan datang, dia akan. Ahem. Namun di tengah perkataannya, seorang lelaki tua lain terbatuk. Melihat ini, lelaki itu segera mengoreksinya, setiap kali ayahmu datang, dia selalu tinggal di sini. Dia menghapus gelar Tuan Chu Xuanyuan. Mungkin karena dia takut Chu Feng akan berpikir terlalu banyak, lelaki tua yang terbatuk itu juga menambahkan. Tuan muda Chu Feng, tempat ini agak kecil, tapi jelas bukan untuk Tuan muda Chu Feng. Kota ini dibangun oleh nenek moyang kita, dan kamar tamu ini juga dibangun oleh nenek moyang kita. Tidak mudah bagi kita untuk melakukannya, ubahlah. Tidak perlu diubah, tempat ini sangat bagus. Kata Chu Feng. Pahlawan muda Chu Feng, jangan ganggu Anda untuk saat ini. Kami akan berdiri di luar pintu. Jika Anda memiliki instruksi, Anda dapat menghubungi kami kapan saja. Setelah mengatakan itu, kedua lelaki tua itu berjalan keluar, bahkan menutup halaman pintu atas inisiatif mereka sendiri, dan berdiri di depan pintu. Orang-orang di sini sepertinya memiliki sikap yang sangat kontradiktif terhadap ayahku. Dari kata Tuan, yang terucap, terlihat bahwa status Chu Xuanyuan di sini tidaklah rendah. Namun niat orang lain untuk memperbaikinya juga menunjukkan bahwa mereka memang peduli dengan hilangnya benda suci tersebut. Di satu sisi, dia mengakui pencapaian Chu Xuanyuan. Di satu sisi, keusangan tidak bisa dimaafkan sepenuhnya. Ini mungkin psikologi yang saling bertentangan saat ini dari anggota klan Tiga Iblis Suci. Hah? Apakah orang ini datang untukku? Chu Feng terus melepaskan kekuatan mentalnya, jadi dia memperhatikan ada seseorang yang terbang di udara dan terbang dengan cepat. Itu adalah pria yang tampan, tapi dia sangat agresif. Benar saja, tujuan akhirnya adalah halaman lain tempat Chu Feng berada, dia langsung terbang turun dan mendarat di halaman. Tuan Qiyu. Kedua lelaki tua di luar pintu memperhatikan dan segera membuka pintu dan masuk. Keluar. Tapi hanya dengan melihat tuan muda bernama Qiyu ini, kedua lelaki tua itu buru-buru keluar dari halaman dan bahkan menutup pintu halaman lagi. Jelas dia sangat takut pada tuan muda Qiyu ini. Apakah kamu Chu Feng? Chu Xuanyuan adalah ayahmu.
Tuan Muda Qiu membusungkan dadanya dan menatap Chu Feng. Apakah ada yang salah? Tanya Chu Feng. Kamu cukup tenang. Tahukah kamu bahwa istrimu akan menjadi selir orang lain?